Alasan rikayang lemo si batu abulo si papa talan si pahua manyus si parampe laingu si painga mate si ruku. Bagaimana jika ternyata guru terbaik untuk belajar kelestarian lingkungan bukan datang dari ruang kelas, melainkan dari kampung, pelosok desa, dan hutan adat. Di Tanah Toa, Kajang, kami belajar dari masyarakat adat yang oleh The Washington Post didaulat sebagai The Best Rainforest Guardians, penjaga hutan terbaik dunia. Melalui tradisi yang diwariskan lintas generasi, mereka menjaga hutan dengan keyakinan hidup. Talasa Kamasemasea, hidup dengan sederhana dan mengenapkan hati dengan perasaan cukup dan syukur. Orang tua, anak, dan cucu di Kajang paham betul alasan kenapa hutan perlu dijaga. Rauna Angonta, Bosi Akakna, Anampung Ere. Daunnya memanggil hujan, akarnya menyimpan air. Bagi mereka, manusia dan hutan adalah salah satu kesatuan. Menjaga hutan berarti menjaga diri sendiri dan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Menggunakan pendekatan etnografi, para peneliti ikut beraktivitas di lokasi selama 34 hari. Data dari Forest Watch Indonesia melaporkan bahwa setiap tahunnya 2,5 juta hektar lahan hutan terjadi deforestasi di sana. Artinya bahwa hal ini semakin masif. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya sekedar menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan apa yang harus dilakukan, kita tidak bisa sekedar menunggu itu. Tetapi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat adat sebagai penjaga-penjaga hutan dan pelestari lingkungan. Di mana Center for International Forestry Research menyebutkan bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat di suku Kajang dapat dijadikan contoh baik bagaimana masyarakat adat itu mengelola hutan dan mentransmisikan pengetahuan secara turun-temurun. Oleh karena itu, kami diminta untuk melakukan riset tentang eco-parenting atau green parenting. Ya, jadi green parenting ini berbeda dengan parenting konvensional yang bersifat egosentris. Eco-parenting bersifat ekosentris. Jadi, bagaimana sih masyarakat adat di suku Kajang ini mentransmisikan value-value mulai dari kakek nenek mereka, ya, nenek moyang mereka, sampai ke nenek, orang tua, anak, cucu, bagaimana mereka mentransmisikan value untuk menjaga hutan gitu. Ini yang coba kita pelajari, kita elaborasi sehingga menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa guru terbaik itu tidak selalu datang di sekolah, tetapi bisa datang dari masyarakat adat itu sendiri. Bagi masyarakat Kajang, hutan adalah guru yang jujur. Mereka percaya ketika anak sering digigit lebah atau tertusuk duri, maka anak itu belum pantas masuk ke hutan. Ini bukanlah hukuman, tapi ujian kesiapan yang diberikan alam karena hutan selalu menguji sebelum menerima. Di Kajang, aktivitas alam dijadikan kurikulum dan diturunkan dari generasi ke generasi. Termasuk bagaimana anak laki-laki diajari bertani, sementara anak perempuan diajari menenun. Mereka juga diharuskan memiliki pemahaman tentang tumbuhan-tumbuhan medis. Mana yang boleh diambil, mana yang tidak, mana yang disesap, dan mana yang dimasak. Sejak dini, mereka diajarkan bahwa identitas diri dan tubuh selalu terhubung dengan hutan. Bagi mereka, tanah adalah ibu yang menghidupi. Inilah alasan kenapa mereka tidak mengenakan alas kaki agar senantiasa dekat dengan ibu dan tidak tidur menghadap hutan. Hutan sebagai guru, dan semua ilmu darinya didapatkan melalui satu metode, yaitu tulai.
Metode tersebut sebuah metode di mana anak diharuskan berperan aktif dalam mencari, entah bertanya, atau mengalami secara langsung. Bukan bersifat pasif atau menunggu. Setelah menguasai semua ilmu ini, barulah mereka layak memakai toga wisudanya. Di sini, toga wisudanya adalah pas sapu. Ikat kepala hitam dari bahan kain. Pas sapu bukan sembarang kain, tapi simbol bahwa mereka layak dan telah mencapai pengetahuan tentang komunitasnya. Ini adalah topi kelulusan tertinggi yang hanya bisa ditanggalkan ketika saat tidur. Inilah sekolah sejati, sekolah yang mengajarkan keseimbangan, bukan persaingan. Dan inilah pengasuhan yang membangun anak sebagai pelindung, bukan perusak. Mereka membuktikan bahwa hidup setara dengan alam adalah hidup yang mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Sudahkah kita mengajari anak kita untuk kembali ke alam? Masyarakat adat dulu dianggap terbelakang, belum modern, perlu dibimbing. Sekarang dengan adanya krisis ekologis yang semakin parah, kita mulai menyadari bahwa ternyata mereka memiliki sesuatu yang kita di kota ini merasa kehilangan. Jadi sikap kami di sini di kota, sikap kita di kota berubah menjadi malah menghargai karena mereka masih memiliki kedekatan dengan alam yang kita juga butuh. Dan juga berperan seperti itu. Mereka membela alam bukan hanya alam dia sendiri, tetapi alam sebenarnya seluruh alam yang dibelanya. Dan itu sesuatu yang perlu kita hargai dan tiru. Bagi masyarakat Kajang, mereka bukan hanya pengguna, tapi juga penjaga hutan. Nilai itu juga tercermin dalam proses pengasuhan, di mana mereka memahami bahwa konservasi punya dampak besar untuk generasi mendatang. Anak-anak dipandang sebagai pewaris adat istiadat suku Kajang, sementara tanah dan alam menjadi warisan yang harus dijaga saat ini dan saat mendatang. Kesejahteraan psikologis dan emosional orang tua terhubung erat dengan kondisi alam. Menjaga hutan dimaknai sebagai bentuk rasa syukur. Ketika hutan tetap lestari, mereka merasakan ketenangan dan kebahagiaan karena kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Sebuah perjalanan kesadaran yang menegaskan bahwa keberlangsungan hidup keluarga dan kelestarian alam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman ini ditanamkan sejak kecil. Anak-anak tumbuh dengan mengenal batas-batas ruang adat, memahami kesakralan hutan, dan belajar bahwa setiap kerusakan alam akan membawa konsekuensi bagi kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara kolektif oleh keluarga dan komunitas melalui cerita, keteladanan, serta keterlibatan dalam aktivitas adat. Motivasi dasarnya kenapa kemudian orang Kajang menjaga hutannya, karena jelas dalam bahasa Pasang, yakni jagai linoa lolomonena, rupa tahu si orang ngamboronga, punna nutak bangi boronga pada jinupan raki kalenu natu husenu, nasaba injo rauna kulengon tak bosi, nenjo akak nakajua kulenan romata ere. Jaga bumi ini beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Di Kajang, pengetahuan adat tidak diajarkan melalui ceramah atau buku. Ia hidup dalam keseharian. Sejak kecil, anak-anak belajar dengan mengamati, meniru, dan terlibat langsung dalam berbagai aktivitas adat. Dari cara berbicara, bersikap, hingga menghormati aturan yang diwariskan turun-temurun. Mereka memahami nilai adat melalui cerita, keteladanan, dan pengalaman bersama. Bahkan,
konsekuensi pelanggaran adat dipelajari dari kisah dan pengamatan kehidupan komunitas. Ketakutan terhadap hukuman adat hadir sebagai mekanisme psikologis yang mempertahankan kepatuhan. Berbeda dengan konsep religius abstrak seperti surga dan neraka yang dianggap jauh dan tidak langsung dirasakan. Sanksi adat dipahami hadir secara konkret, dekat, dan dapat diamati melalui pengalaman sosial sehari-hari. Dilarang kita memang tebang pohon? Iya, Kenapa beda kalau tebang pohon? supaya karena di sini penjaga hutan, supaya hijau hutan. Tidak boleh tebang pohon orang. Siapa biasa bilang begitu? Nenek, Nenek tak? Oh, bukan mama tak? bukan Kenapa nenek tak yang ajar seperti itu? orang asli sini. Orang asli sini. Kita iya. Bagaimana menurut tak kalau tidak ada pohon? Kaca dunia. Kaca dunia? Maksudnya bagaimana? Bisa tidak bisa menyerap air. Oh, karena ada akarnya pohon tidak bisa menyerap air. Makanya nanti jadi banjir. Mau kita jaga ya? Mau. Bagaimana cara tak jaga? Tidak menebang sembarangan dan harus menjaga hutan. Tidak menebang sembarangan dan melarang orang sembarangan menebang hutan. Di saat yang sama, masyarakat Kajang menyadari bahwa kerusakan alam terus mengancam. Maka, hutan harus dijaga selama mungkin. Sebab bagi mereka, menjaga hutan bukan hanya melindungi lingkungan, tapi juga merawat hubungan dengan adat, leluhur, manusia, dan Tuhan. Di contoh keseharian, anak-anak itu diajarkan oleh orang tuanya cara menanam bibit misalnya, durian, rambutan, dan yang lainnya. Karena itu anak-anak Kajang tidak hanya diajarkan mencintai alam melalui nasihat, tetapi melalui contoh nyata yang mereka saksikan setiap hari. Mereka melihat orang tuanya menjaga hutan, menghormati tanah, dan hidup sederhana, sebagaimana falsafah hidup mereka talasa kama masea. Lalu kemudian nilai itu tumbuh, terinternalisasi dan menjadi bagian dari nilai diri mereka. Karena bagi masyarakat Kajang, mencintai bumi itu berarti mencintai diri sendiri. Merusak alam sama halnya dengan merusak kehidupan yang nantinya akan mereka wariskan juga ke anak cucu mereka. Tradisi di Tanah Toa Kajang ini mengajarkan kita bahwa menjaga alam tidak selalu dimulai dari hal yang besar. Ia dimulai dari kesadaran, dimulai dari kebiasaan, dan dari keteladanan yang diwariskan lintas generasi. Bagi masyarakat Tanah Toa di Kajang ini, ketika manusia menjaga alam, sesungguhnya alam juga menjaga manusia. Masyarakat Kajang memahami bahwa zaman terus berubah. Teknologi hadir, informasi bergerak semakin cepat, dan generasi muda tumbuh dalam dunia yang berbeda dari sebelumnya. Namun, di tengah perubahan itu, nilai-nilai adat tetap dijaga dan diwariskan. Tradisi tidak dipertahankan untuk melawan zaman, melainkan menjadi penuntun dalam menghadapi perubahan. Bagi masyarakat Kajang, masa depan terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara perubahan dan adat yang telah diwariskan selama berabad-abad. Jadi saya bilangnya kita di Kajang itu hanya memperlambat pergeseran. Kalau ada individu atau kelompok yang mengatakan bahwa menggaransikan bahwa Kajang itu lusa sudah sedikit kekota-kotaan, kayaknya belum bisa karena kita masih memperlambat pergeseran itu. Ada kemudian gaya bertahan yang kita pakai dengan nilai pasang-pasang leluhur, pasang-pasang orang tua, dan ternyata nilai itu kita masih jalankan hari-hari, utamanya dengan falsafah hidup talasa anakku masing-masing. Dia hidup sederhana,
dan itu pilihan hidupnya, itu gaya hidupnya kita sebagai orang Kajang. Dan cara itu yang dipakai, saya anggapnya bisa bertahan kita punya budaya, bisa lambat pergeseran modern, pergeseran budaya itu. Menurut saya sadar sepenuhnya bahwa perubahan tidak mungkin dihindari sepenuhnya. Kerusakan lingkungan karena modernisasi, perubahan perilaku generasi muda itu sangat bisa kita pahami. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari masyarakat yang lebih luas dari sekedar masyarakat adat di dalam wilayah Kajang, di dalam kendali dari Amatoa. Saya kira oleh karenanya yang mereka bisa lakukan, dan ini saya kira sepenuhnya mereka sadari bahwa yang dilakukan adalah bukan menghentikan perubahan, karena perubahan memang sebuah keniscayaan untuk terjadi, melainkan yang mereka upayakan adalah bagaimana memperlambat kerusakan, mempertahankan nilai-nilai inti agar tidak bisa hilang secara keseluruhan. Nah, oleh karena ini kami memaknai bahwa sustainability di Kajang tidak dipahami sebagai usaha menjaga sesuatu yang agar tetap murni selamanya, tapi sustainability atau keberlanjutan itu menyerupai usaha untuk tetap mengusahakan satu keseimbangan sambil terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang memang mungkin tidak bisa kita hindarkan. Ketika banyak tempat berbicara tentang masa depan, masyarakat Kajang memilih menjaganya sejak hari ini. Melalui hutan yang tetap lestari, tradisi yang terus hidup, dan nilai-nilai yang diwariskan kepada anak-anaknya. Mereka menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekedar angan-angan, melainkan praktik yang dijalani setiap hari. Di tengah perubahan yang tak terhindarkan, Kajang mengingatkan kita bahwa manusia akan selalu membutuhkan alam. Dan mungkin salah satu cara terbaik menjaga masa depan adalah dengan kembali belajar kepada mereka yang sejak lama hidup selaras dengannya. Keistimewaan mereka adalah bahwa mereka merasa dirinya kecil di dalam alam yang penuh dengan makhluk hidup. Sedangkan kita di kota yang menjadi orang modern merasa yang ada hanyalah kita manusia. Yang lainnya adalah alam yang tidak bernyawa. Nah, selama kita masih berpegang pada sikap itu, saya kira akan sulit kita menerima gaya hidup atau keyakinan orang Kajang. Kalau gagal, berarti kegagalan ada pada kita, bukan pada mereka, karena mereka sudah dengan baik hati berupaya untuk mencerahkan diri kita. Jadi masalahnya terpulang kepada kita sebenarnya. Anak-anak Kajang harus belajar budaya, anak-anak Kajang harus belajar nilai-nilai pasang, karena saya anggapnya itu adalah senjatanya kita sampai hari ini, dan Kajang masih mempunyai eksistensi di era digitalisasi hari ini.